Baik, perkenalkan nama saya Nadia Bilfasya Putri dengan NIM G1E1250005. Di sini saya dan teman-teman saya telah berdiskusi mengenai materi yang akan kami ambil dan saya meminta bantuan kepada ChatGPT yaitu mengenai saya adalah seorang mahasiswa farmasi yang mengikuti mata kuliah biologi sel dan biokimia. Pada saat ini saya sedang mempelajari tentang siklus sel dan berikan saya beberapa referensi jurnal penelitian tentang siklus sel. Ada beberapa eh, opsi yang ditampilkan oleh ChatGPT, beberapa referensi jurnalnya, namun saya meminta ChatGPT lagi untuk memberikan 3 jurnal yang sangat sesuai. Lalu ChatGPT memberikan 3 jurnalnya, tetapi tidak ada PDF-nya. Saya meminta kepada ChatGPT lagi untuk bisa memberikan PDF-nya agar bisa saya download. Lalu saya, lalu ChatGPT menampilkan opsinya mengenai referensi jurnal. Dan saya meminta atau memastikan lagi bahwa jurnal-jurnal itu sudah terkaitan dengan proses siklus sel atau tidak. Lalu ada beberapa opsi lagi yang diberikan oleh ChatGPT. Ada 3, tapi saya membahas judul jurnal mengenai globally attractive size driven by sequential bifurcation containing Gauss effects in a three-node Yes cell model. Di sini saya eh, pertama saya akan menampilkan dulu PDF-nya. Lalu saya melihat akreditasinya, yaitu akreditasi Q1. Lalu saya meminta lagi kepada ChatGPT eh, yang file yang saya pilih tadi atau PDF atau jurnal yang saya pilih tadi, saya meminta kepada ChatGPT untuk buatkan saya dalam bahasa yang mudah dimengerti, humanis, untuk penjelasan tentang siklus sel yang terdapat pada eh, yang saya upload jurnalnya tadi atau datanya tadi. Saya meminta kepada ChatGPT untuk bisa buatkan saya penjelasannya sesuai dengan jurnal tadi ya. Lalu di sini saya sudah mengupload, cuman di sini tidak ada tertera. Nggak tahu kenapa. Lalu isinya adalah proses siklus sel, sebuah perjalanan hidup sel. Bayangkan sel seperti sebuah kota kecil yang sedang berkembang. Kota ini tidak bisa sembarangan membelah diri tanpa aturan kalau salah. Bisa terjadi bencana, seperti mutasi atau bahkan kanker. Karena itu, siklus sel diatur dengan sangat ketat, seakan-akan ada lampu lalu lintas dan pos pemeriksaan di setiap jalan utama. Nah, pada nomor satu, yaitu fase G1 atau Growth One, masa persiapan awal. Di tahap ini, sel seperti sedang bangun dan Dari tidur, ia mulai tumbuh memperbanyak protein dan menyiapkan energi ibarat seorang yang mau pergi ujian. G1 adalah waktu untuk sarapan, menyiapkan tas, dan memastikan semua perlengkapan ada. Yang kedua itu adalah fase S atau sintesis, penggandaan DNA. Di sini keajaibannya dan DNA yang berisi buku panduan hidup digandakan. Bayangkan menyalin seluruh perpustakaan kota agar nanti ketika kota terbelah jadi 2, masing-masing punya arsip lengkap. Yang ketiga itu ada fase G2.
atau pemeriksaan akhir. Yang keempat, itu adalah fase M, mitosis atau pembelahan sel. Nah, di sini saya ingin memastikan lagi isi jurnal, apakah ada proses siklus sel yang awal tadi saya agak sedikit ragu. Jadi saya mau memastikan lagi. Nah, pada yang pertama itu fase G1 itu masa persiapan awal, yang kedua fase S sintesis DNA, yang ketiga fase G2 ada masa cek ulang, yang keempat fase M mitosis pembelahan inti sel, yang kelima sitokinesis pembelahan seluruh tubuh sel. Itu menurut ChatGPT dalam penjelasan ChatGPT dalam jurnal tersebut. Eh, Kalau di dalam jurnal yang saya baca, itu proses biologis eh, sel eukariotik mereplikasikan diri mereka sendiri melalui proses siklus sel dengan urutan kejadian yang terprogram dengan baik, termasuk sintesis DNA dalam fase S. Kromosom pemisahan terjadi pada fase mitosis dan peristiwa sitokinesis, pembelahan sel. Fase G1 adalah jeda setelah pembelahan sel dan sebelum replikasi DNA berikutnya, sedangkan fase G2 adalah jeda setelah replikasi DNA dan sebelum pembelahan inti. Untuk memastikan stabilitas informasi genetik, proses siklus sel yang dikendalikan oleh jaringan pengatur siklus sel harus stabil dan tangguh terhadap berbagai kondisi lingkungan dan gangguan di dalam sel. Selain itu, proses siklus sel eukariotik terbukti tersusun oleh serangkaian skala biokimia yang mengendalikan replikasi DNA dan peristiwa mitosis secara berurutan. Jalur titik pemeriksaan dalam proses siklus sel membantu memastikan perkembangan siklus sel yang teratur dan penyelesaian peristiwa agar awal sebelum peristiwa selanjutnya dimulai, yang sangat diperlukan untuk proses pemantauan siklus sel normal seperti replikasi DNA dan penyelarasan kromosom. Setelah itu saya meminta kepada jurnal lagi, eh, setelah itu saya meminta ChatGPT untuk memberikan jurnal pembandingnya. Saya tadi setelah mendapatkan jurnal pembandingnya, namun jurnal pembandingnya itu adalah eh, saya mendapatkan jurnal pembandingnya yaitu mengenai replication density links epigenetic and metabolic pathway to the replication stress response yang berakreditasi Q1. Isi jurnal ini adalah gangguan replikasi, misalnya penipisan DNTP yang bergantung pada hidroksiurea seringkali menyebabkan terhentinya atau kolapsnya garpu replikasi. Hal ini memicu respons stres replikasi yang menstabilkan garpu-garpu ini, mengaktifkan titik pemeriksaan siklus sel dan menginduksi ekspresi gen respon kerusakan DNA. Meskipun beberapa faktor diketahui berperan dalam respons ini, repertoar lengkap protein yang terlibat sebagai dasar sebagian besar masih belum dipahami. Di sini kami mengembangkan replication identifier yang memungkinkan identifikasi regulator replikasi DNA di seluruh genom pada Saccharomyces cerevisiae selama repli ID. Polimerase replikasi EPS dilacak pada asal replikasi berkode batang melalui imunopresipitasi kromatin yang digabungkan dengan pengurutan kode batang generasi berikutnya pada ribuan mutan kamir yang diberikan perlakuan hidroksiurea.
Pada perbandingan jurnalnya, jurnal yang pertama itu adalah fokus pada pemodelan dinamika siklus sel ragi. Such Chromises Crepiacy menggunakan persamaan diferensial OD untuk mensimulasikan jalannya siklus sel. Dari fase segi 1, S, segi 2, M, menekankan mekanisme umpan balik positif dan bifurkasi simpul pelana yang memastikan siklus sel tetap stabil meskipun ada gangguan. Jurnal yang pembandingnya tadi adalah eksperimen biologis dengan ragi untuk memahami stres aplikasi DNA. Yang kedua, mengembangkan metode baru bernama Replication Identifier atau RepliID untuk mengidentifikasi gen-gen yang menjaga kestabilan garpu replikasi. Nah, pada jurnal-jurnal tadi, pada jurnal pertama tadi saya mengangkat masalah mengenai proses siklus sel. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dalam penyampaian saya ataupun materi saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.